Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan ya. Selamat datang di channel Wahyudi Energi yang selalu tidak penting tapi bikin ketawa dan mencerahkan ya. Dan penuh kata-kata sedikit sok pinter. Hmm. Lah, diperlukan kata sok pinter ini untuk membedakan kesalahan para pekerja ya. Pekerja yang mendapatkan fasilitas lebih enak, gampang, yaitu duit negara. Sedangkan rakyat sipil harus mencari uang dan membayar pajak. Intinya di situ ya, paham? Jadi mereka punya kenikmatan, kelayakan, kehormatan, ya hidup yang lebih mudah. Oke, kali ini temanya adalah menyekolahkan penyidik di Pauman ya, kasus pembunuhan berantai ya. Saya akan sekolahkan di sini konten yang sangat tidak berbobot, tidak penting, tapi sedikit catatan ya, agar suatu saat nanti tidak terulang kembali dan ada yang ngomong. Diperlukan ada yang ngomong. Dan saya adalah asli orang Indramayu ya, meskipun pernah lama kerja di Jakarta ya, hampir 16 tahun. Nah, saya datang ke sini untuk mencerahkan agar jangan sampai kita ikut-ikut bodoh dan membiarkan kejaliman. Kasarnya tai di depan mata kita itu nggak ada yang berani menyingkirkan. Maka singkirkanlah. Tahu? Oke. Yang pertama adalah menyekolahkan penyidik di penyidik kepolisian di Pauman ini ya. Udah pernah saya katakan ya konten-konten sebelumnya. Jadi penyidikan ini sangat tolol dan bodoh alias sembrono dan amatiran. Artinya tidak sekolah. Jadi sekolahan nih ya, pertama ya saya sekolahkan ini nih, dengerin ya. Kalaupun tersinggung silahkan, tapi kalian harus dengarkan. Jadi arti TKP lah gampang banget ya. Tempat kejadian perkara. Jadi tempat kejadian perkara itu udah dipahami bahwa itu adalah lokasi suatu perkara yang ada korban, ada kejadian pembunuhan lah. Gampangnya kan. Maka diperlukanlah kronologis dan asal muasal dan akhir dan cerita. Jadi ceritanya di situ. Nah, di sini penyidik di Pauman ini, Kepolisian Jabar atau Indramayu ini melakukan artinya pembodohan. Jadi nggak tahu arti kata TKP atau karena memang males atau ego. Jadi dia olah TKP-nya terjadi di lapangan futsal. Itu sangat tolol ya, tolol banget. Arti TKP itu kan udah jelas kan, tempat kejadian perkara. Nah, dia dirubah lagi tempat kejadian futsal. Ini tersinggung silahkan, tapi ini bikin malu seluruh dunia. Seluruh dunia melihat seperti ini, diketawain di Jepang, di Cina, di Amerika, bahkan di tetangga kepolisian lagi, tetangga polisi di Nusantara, di Jambi, di Jakarta, atau di Sulawesi, di Papua atau Jawa Timur, ketawa. TKP-nya di lapangan futsal. Alasannya apa? Alasannya rumahnya kebakaran. Nah, jadi ini bikin malu, bikin malu kepolisian. Maka dari itu agar mengulang kembali TKP-nya dan mengakui kesalahan. Karena manusia itu selalu berbuat salah ya, salah dan lupa. Memang udah kodratnya, manusia salah itu udah kodratnya. Cuman ada yang mengingatkan, salah ya, perbaiki lagi. Semua juga begitu. Orang kerja juga ada yang salah, nggak semuanya benar. Mau hakim mau pengamat, presiden aja ada salah, presiden juga. Tapi kan malah masalah kehormatan, masa ya sih salah kan. Jangan salah kita biarkan, agar ada orang yang menasihati kita. Jangan ditutupin kita nggak tahu salahnya, tahu-tahu mati kita mau dosa. Apa mau kayak gitu, mati-mati mau dosa? Tujuan kita hanyalah kematian yang harus dipertanggungjawabkan. Apakah dosanya banyak apa amalnya banyak, kan kita pilih sendiri dari hati kita. Oh, hati kita, saya selama ini berbuat baik gitu, sodako, ibadah ya.
atau hati saya tuh selalu berbuat jahat nih, ngomongin orang, mukul orang gitu, pasti tertegun. Nah, semacam itu dari orang lain yang bisa memandang kita, kamu tuh banyak salah loh, ini jangan tersinggung, dengarkan dan baik-baik. Jadi seperti itu. Jadi olah TKP-nya sudah salah kaprah ya, dari apa namanya, pemasukan, terus motifnya juga udah saya jelaskan dari dulu ya, motifnya juga agak tidak nyambung. Saya ngomong tidak nyambung karena dari awal perkara, mobilnya mobil apa yang mogok itu, dan si Ririn itu mau kemana dan bersama siapa. Biasanya kan dari situ bisa ditanya lagi sama si Ririn pelakunya ini. Akan jadi kontradiktif ya antara BAP dan motif pelaku, akan jadi kontradiktif kalau tidak nyambung. Soalnya mobil itu membutuhkan tujuan, kan pasti ditanya, Rin, tujuan kamu kemana nyewa mobil, ya kan? Dijawab lagi, saya nggak kemana-mana pak. Bohong, di setiap ini kamu mau ke Subang, kan seperti itu nantinya. Berubah lagi dan tanyalah Sirin, Subang mau kemana pak, ini akan lebih rancu lagi kalau motifnya nggak sesuai. Jadi motifnya sudah salah kaprah, makanya udah melenceng. Kalau motifnya salah tuh mau 100 juta tuh, ini kan motifnya kan sewa mobil mau kemana kan pasti tanya sama ini jaksa, apa namanya, jaksa pembela ini pasti nuntut si Ririn mau kemana, mobil pasti ditanya lagi. Nah, BAP-nya kan ada ditulis mau ke pasar, ini mobil. Nah itu udah kacau, jadi udah kelonggaran, udah miss, udah gagal. Nah, yang lebih parah lagi ini dari identifikasi korban. Jadi apa namanya, polisi polisi apa sih, polisi penyidik, bukan penyidik, apa ah bagian inapis ya, inapis bagian bagian atau dokter dokter identifikasi ya. Jadi pasti ada foto di situ, korban dipoto, diperiksa. Jadi lukanya di mana, arahnya kemana. Kan kalau luka ke depan berarti pelakunya di depan. Kalau lukanya di belakang, pelakunya pasti ada di belakang. Nah, maka pencocokan kronologis dan olah TKP akan nyambung sinkron. Nah, terungkap lagi di persidangan bahwa luka korban tidak sesuai dengan BAP yang ada di penyidikan. Jadi di penyidikan ditulis di itu sebelah kanan, luka sebelah kanan. Ternyata di dokter forensik, dokter bedah itu, ahli itu mengatakan bahwa luka ada di sebelah kiri, bagian pemukulannya berarti posisinya di kiri. Nah, perbedaan sudut kiri dan kanan itu akan menunjukkan olah TKP. Apakah dia pintu keluar, apakah dia, biasanya kan rumah kan ada yang tembok, ada yang ini. Kalau olah TKP-nya salah, pasti di pinggir tembok. Kalau sebagian kiri itu nggak mungkin ada orang pinggir tembok, seperti itu. Pokoknya akan sangat kacau sekali ini, akan banyak kelemahan BAP-nya. Maka diperlukanlah digali, dari omongan terdakwa ini, digali lagi siapa nama-nama ini. Jadi seperti itu, agar jangan sampai kesalahan ini dibawa terus, dipaksakan, ini akan jadi rancu lagi. Jadi yang kasihan ada keluarga korban karena satu tidak jelas, sudah menuduh apakah dia bukan, apakah kok berubah lagi. Jadi kasihan, tidak terungkap lagi, dipaksakan lagi ceritanya. Ini sangat kacau balau ya. Makanya kalau orang melihat berita atau kepolisian yang lain lihat TKP-nya seperti itu, maka diketawain, sembrono. Ya, maka dari itu direkayasa ulang nantinya. Terus nama-nama yang disebutkan itu nggak boleh dibiarkan, harus dicari kebenarannya. Dan yang lebih aneh lagi, si Prio ini kan jelas pelaku, katanya ngaku segini. Ya itu paling gampang itu kalau udah ngaku. Sedangkan si Rin tidak ngaku. Kalau tidak ngaku itu butuh pembuktian yang lebih banyak dan harus sesuai TKP. Bahkan harus diperlukan lagi adalah sidik jari, eh, apa namanya, bukti senjatanya itu harus ada, bukti senjatanya yang dipakai itu apa, membunuhnya itu pakai apa, apakah pedang, apa golok, apakah pistol, sesuai dengan. Ternyata ini pakai palu. Nah, palunya seperti apa, palu kecil palu gede, lebih gelap lagi, dan harus memiliki sidik jari. Seperti itu seharusnya penyidik itu harus
sadar diri, wah saya itu keliru gitu kan, terus ya udahlah dibuka kembali diulang lagi, jadi lebih gampang daripada dipaksakan tidak melakukan ini itu lebih sulit lagi dan akan lebih menambah masalah baru. Jadi udah saya awal ngomong, manusia tempatnya salah dan lupa, makanya dinasihatin sama orang lain. Jadi pumpung masih awal masih ada salah daripada kedepannya lagi, agar kita kedepannya lebih cerdas lagi. Jadi tidak ada kesalahan dan kepercayaan kepada pihak yang berwenang. Ini kan udah pihak berwenang. Kalau tidak ada kepercayaan, pasti orang manusia ini akan menggunakan sistem rimba, mau salah mau benar gebukin itu. Kalau kepercayaan udah kurang, kayak maling motor makanya warga itu banyak yang bodoh amat, oh maling-maling udah gebukin aja ini, karena rasa kepercayaan kurang, lapor ke polisi itu kurang karena tidak puas. Seperti banyak seperti itu, atau kekesalan. Tapi kalau puas, polisi pasti paham ini tang. Seperti itu. Makanya dibutuhkan kepercayaan kembali agar semua pajak masyarakat kita itu sesuai dengan apa yang diminta. Soalnya rokok mahal loh sekarang, listrik mahal. Terus harga plastik mahal. Masa penegakan hukum nggak sesuai dengan apa yang kita pajak-pajakin? Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai ego yang kita yang menjadi amanah, yang menjadi kewenangan, yang menjadi tugas, jangan sampai dibiarkan ditutupin. Harus sesuai, harus amanah, jadi harus jujur. Ya seperti itu ya, nggak tahu lah kalau ada dulang batu ini nggak bisa saya pikirkan ya. Ada perasaan nggak bisa. Cuman saya melihat banyak kesalahan di sini ya. Mungkin saya sok tahu sok pintar, tapi ya seperti itu harusnya, daripada nggak ada yang ngomong. Satu orang berbicara yang lain harus mendengarkan. Jadi kepercayaan itu dibutuhkan ya, agar pajak kita itu tidak sia-sia. Oke lah dikorupsi, ya udah karma. Ya kan, ujung-ujungnya karma itu gratis, nggak ada yang bayar. Yang nggak, karya karma itu tidak bisa dipercaya sebenarnya. Yang percaya itu Allah ya. Saya lebih percaya Allah, yang nggak peduli karma ya. Soalnya kalau karma itu bisa dihitung, dia udah dihukum di dunia kok, di akhirat nggak tahu dihukum lagi nggak, kan seperti itu takutnya. Kan yang membunuh itu ya, atau yang berbuat salah itu bukan orang kafir, bukan, kadang orang muslim juga lupa ya kan, mukul orang lu, aduh, nanti kena karma loh, ini kan dia mungkin nggak kena sampai puluhan tahun sampai mati, kok nggak ada karma, mungkin dibalasnya di akhirat. Seperti itu ya. Cukup, ada pertanyaan silakan komen, nanti saya balas lagi. Nah, oke, cukup ya. Dawa-dawa. Selamat bertugas. Assalamualaikum.